Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian ke-7 dari cerita horor sebelumnya yang berjudul Setelah Anakku Meninggal dari thread Wahyu Arianten. Kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9 karena ceritanya cukup menarik serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini serta video terbaru lainnya dari Vodcom. Dan kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. "Pergilah kalian semua dari sini," ucap sosok itu. "Kamu jangan main-main," ancam Padulo. Amarah Padulo tersulut karena sosok Guntoro yang mempermainkannya. Makhluk yang sejatinya memiliki derajat lebih rendah dari manusia malah mempermainkan dan meremehkannya. "Tenang, Pak." Suntono berusaha meredam amarah Padulo. Padulo duduk bersila di atas tanah di samping tubuh Anwar. Ditaruhlah tangan kanannya di atas kepala Anwar. Padulo mulai merapalkan doa-doa, memohon bantuan dan perlindungan kepada Sang Pencipta. Ia berharap Tuhan menerima untayan-untayan doa yang dirapalkan olehnya. Sosok Guntoro yang berada di tubuh Anwar seketika berontak. Suntono dan Joko pun berkali-kali tak berdaya menahannya. Berkali-kali sosok Guntoro berusaha menyakiti Padulo dengan cara memukul, mendorong, mencekik, tapi usahanya sia-sia. Setiap tangannya mendekat ke Padulo selalu dipentalkan oleh pelindung yang tak terlihat di sekujur tubuh Padulo. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Apa yang kalian cari dariku?" teriak sosok Guntoro dengan suara meronta-ronta seperti sedang menahan kesakitan. "Kamu masih tanya?" umpat Padulo sambil terus merapalkan doa-doanya. Sosok Guntoro semakin meronta-ronta menerimanya. Tapi Padulo tidak berhenti. Ia terus membacakan doa-doanya. Tapi tanpa Padulo sadari, sosok Guntoro telah keluar dari tubuh Anwar. Ia kembali dengan wujud aslinya, yaitu pocong hitam dengan wajah yang menakutkan. Ia berdiri di tengah-tengah pemakaman, sementara Anwar pingsan dan tergeletak di atas tanah. Mengetahui itu, Suntono dengan sigap menahan tubuh Anwar. Malam itu benar-benar sulit bagi Padulo. Ternyata sosok pocong Guntoro tidak seperti yang ia kira. Ia lebih kuat dan memiliki energi yang sanggup membuat manusia yang melawannya merasa kesulitan. Pocong Guntoro berdiri menatap ke arah Padulo dengan tatapan tajam penuh amarah. Wajahnya yang gosong dipenuhi darah dan nanah tak hanya membuat siapa saja yang melihatnya merasa takut, tapi juga mual. Semua itu dikarenakan karena bau yang ditimbulkan yang teramat sangat tidak sedap bisa menusuk kedua lubang hidung yang mencium baunya. "Temanmu dijaga, Mas," tandas Padulo. Perkataannya seakan menyiratkan akan terjadi hal-hal yang besar setelah ini. Dan ternyata benar. Makhluk-makhluk mengerikan yang sempat hilang kini kembali datang lagi. Tidak hanya koloni pocong, tapi banyak lagi, seperti kuntilanak, bahkan makhluk-makhluk yang tidak jelas bagaimana bentuknya. Mereka menyebar di segala penjuru area dengan pocong Guntoro yang berada di tengah-tengah. Makhluk-makhluk yang bahkan tak terhitung oleh Padulo, Suntono, dan Joko
mereka seperti koloni demit dengan Pocong Guntoro sebagai petingginya. Angin tiba-tiba berhembus sedikit kencang, menghantam batang-batang pohon dan rumputan liar hingga menimbulkan sebuah suara yang jelas hingga ke telinga. "Paduloh, kita pergi saja dari sini, Pak," ucap Suntono. Tapi Paduloh masih enggan pergi sebelum mendapat jawaban dari misteri ini. Malam itu terasa berjalan sangat lama. Suntono dan Joko tidak sanggup lagi bergerak, walau fisiknya mampu jika ia memaksakan untuk berdiri dan bergerak. Namun, mentalnya telah hancur karena menerima berbagai hal-hal yang di luar nalar kepalanya. Berbeda dengan Paduloh yang sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Walau raganya sudah berumur dan fisiknya terbatas, namun mentalnya masih sangat kuat. Paduloh kembali mempersiapkan dirinya. Tapi saat ia bergerak maju, tiba-tiba, "Bro!" Paduloh terjatuh, terpental cukup jauh hingga dekat Suntono dan Joko. Hal itu diakibatkan oleh kekuatan besar dari Pocong Guntoro. "Pak, Paduloh gak apa-apa, Pak?" Joko pun menghampiri dan membantu Paduloh. Paduloh pun mengamuk. Dengan bantuan Joko, Paduloh kembali berdiri. Nafas Paduloh ngos-ngosan. Benar, Paduloh memang lelah, tapi ia selalu menolak jika diajak pergi dari tempat itu untuk kembali ke desa. Paduloh kembali bergerak. Ia berjalan perlahan sambil merapalkan doa-doa yang hanya dia yang mengerti. Bagaikan maling yang dikepung oleh warga yang siap menangkapnya. Makhluk-makhluk mengerikan itu sangat banyak. Kini mereka mengelilingi Paduloh, Suntono, Joko, dan Anwar yang masih tergeletak. "Hanya ada aku di sini. Apa aku bisa kuat?" batin Paduloh sambil melihat Suntono, Joko, dan Anwar. Di antara mulutnya yang masih merapalkan doa-doanya, Paduloh merasa bimbang. Ia menyadari jika tidak lama lagi energinya akan habis dan akan beresiko jika ia harus tumbang di sini. Bagaimana dengan mereka? Paduloh semakin bimbang. Bismillah. Paduloh memantapkan hati dan pikirannya. Ia harus membuat celah atau menghilangkan setan-setan yang berada di depannya, agar ia dan yang lainnya bisa pergi dari tempat itu. Paduloh terus membacakan ayat-ayat suci sambil mengarahkan tangannya ke arah semua makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya. Mulutnya kepayahan, nafasnya semakin ngos-ngosan, energi dan mentalnya semakin terkuras. Paduloh pun memaksakan dirinya sebelum mencapai batasnya. Hingga beberapa saat kemudian, makhluk-makhluk itu mulai menerima reaksi dari apa yang dilakukan oleh Paduloh. Beberapa di antaranya terlihat terbang mendekat ke arah Paduloh. Mereka melakukan perlawanan, tapi Paduloh lebih unggul dari mereka. Setelah berkali-kali melakukan perlawanan, satu persatu dari mereka menghilang, menyisakan Pocong Guntoro yang tetap tegak berdiri di tengah-tengah pemakaman. Paduloh kembali mencari tasnya lagi. "Tasku, di mana tasku?" tanya Paduloh dengan raut muka kepayahan. "Carikan tasku, cepat!" Mendengar itu, Suntono dan Joko mencari tas Paduloh ke arah yang sempat mereka pijaki. Tidak lama, Joko menemukannya. Tas itu berada agak jauh dari tempatnya. "Oh, ternyata Paduloh masih memiliki pusaka," gumam Suntono sambil menyaksikan Paduloh yang sedang bergerilya melawan Pocong Guntoro dan semua makhluk penghuni pemakaman. Tak lama kemudian, Paduloh berhasil mengeluarkan benda dari dalam tasnya. Bentuknya seperti keris dengan balutan kain coklat
pada genggaman tangan Paduloh. Seketika, Paduloh mengarahkannya ke Pocong Guntoro sambil mulutnya yang terus berkumat-kamit. Paduloh perlahan melangkahkan kakinya ke depan, ke arah Pocong Guntoro. "Paduloh!" teriak Suntono. Suntono khawatir dengan hal yang akan dilakukan oleh Paduloh. Tapi Paduloh tak gentar. Ia tetap yakin bergerak terus ke depan. "Semuanya ayo berdoa, ayo. Entah memberi pengaruh atau tidak, yang penting kita berdoa terus. Ayo Joko, ayo bantu Paduloh," ujar Suntono. "Baca apa, Sun?" tanya Joko. Ia benar-benar seperti orang bodoh di situasi seperti ini. "Baca ayat kursi aja," jawab Suntono dengan cepat. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu sama wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim." "Terus Jok, jangan berhenti," suruh Suntono. Mereka terus membaca ayat kursi dengan suara lantang. Sementara Paduloh terus merapalkan doanya sendiri sambil mengarahkan pusakanya ke arah Pocong Guntoro. Di antara ketegangan yang belum reda itu, Anwar kesadarannya pulih. Hal itu membuat Suntono dan Joko teralihkan perhatiannya kepada Anwar. "Paduloh, Anwar sadar," seru Joko kepada Paduloh. "Gak usah ngomong ke Paduloh. Lihat, Paduloh sedang repot. Kita aja yang ngurus Anwar," ucap Suntono kepada Joko. Saat sadar, mata Anwar seketika langsung terbelalak melihat Paduloh yang tengah berhadapan dengan Pocong Guntoro. "Sun, Paduloh Sun," ucap Anwar. "Iya War, kita di sini saja," jawab Suntono. "Kalian semua bersiap. Setelah ini kita pergi dari sini," ucap Paduloh dengan suara keras. Hal itu lantas membuat Suntono, Anwar, dan Joko terkejut mendengarnya. Sementara itu, Pocong Guntoro yang mulai menggeliat di depan Paduloh. Ia seperti kesakitan menerima perlawanan Paduloh. Tak hanya cukup di situ, suara erangan kesakitan pun terdengar keluar dari sosok Pocong Guntoro. Di sisi lain, Paduloh menghentikan langkahnya. Ia berhenti, berdiri dengan tetap mengarahkan pusakanya ke arah Pocong Guntoro. "Pergilah dari sini, setan terkutuk," umpat Paduloh. Keringat Paduloh deras mengalir di sekujur tubuhnya. Nafasnya semakin terengah-engah karena banyak mengeluarkan energi. Beberapa kali Paduloh goyah karena kelelahan. Tapi Suntono yang melihat Paduloh dari kejauhan pun seakan mengerti jika Paduloh sudah mencapai batasnya. Suntono lantas berlari menghampiri Paduloh, lalu menahan tubuh Paduloh dari belakang. "Paduloh, yang kuat Paduloh," ucapnya di situ. Suntono dapat merasakan jika tubuh Paduloh bergetar, mungkin karena kelelahan. Tak lama kemudian, sosok Pocong Guntoro seketika hilang tanpa meninggalkan jejak. Seiring dengan itu, Paduloh bernapas lega. Tapi selang sebentar, Paduloh terjatuh. Dada dan perutnya terasa bergemuruh, membuatnya memuntahkan cairan berwarna hitam dari dalam tubuhnya. "Apa kita berhasil, Pak?" tanya Suntono dengan suara terbata-bata. "Mas, ini hanya sementara. Ayo, cepat pergi dari sini," ujar Paduloh dengan suara lemas. "Ayo Jok, War," ajak Suntono kepada dua temannya. Dengan dibantu Suntono, Paduloh berjalan keluar pemakaman, sementara Joko membantu Anwar.
Guntoro sudah hilang, Pak? Tanya Anwar. Belum. Guntoro belum hilang. Tapi aman untuk sementara, ujar Pak Duloh. Kita fokus pulang dulu. Nanti kita bahas jika sudah sampai rumah, tambah Pak Duloh dengan suara serak. Mereka berempat berjalan pulang menuju desa Gelagah dengan sisa energi yang mereka punya. Kemana ini, Pak? Tanya Joko. Kita ke Petinggi, jawabnya singkat. Saat tenaga dan energi mereka berempat yang sudah habis dan kepayahan, mereka masih dipaksa untuk berjalan pulang ke rumah petinggi desa Gelagah yang berjarak cukup jauh. Hampir 1 jam perjalanan, mereka tempuh dengan keheningan dan doa yang selalu terpanjat dari dalam hati. Adzan subuh pun berkumandang. Saat mereka sampai di pelataran rumah petinggi, meski terdengar samar karena jaraknya yang cukup jauh, tetapi membuat tenang mereka yang mendengarkannya. Assalamualaikum, Pak, seru Suntono sambil mengetuk pintu rumah petinggi. Butuh beberapa kali sampai akhirnya ada sahutan dari dalam. Ya, sebentar, jawab seseorang dari dalam. Pintu rumah petinggi terbuka. Petinggi pun terlihat dari luar. Pak, ucap Suntono. Petinggi menyipitkan matanya, memperhatikan siapa gerangan tamu yang subuh-subuh begini datang ke rumahnya. Suntono, Pak Duloh, astagfirullah, ucapnya terkejut saat menyadari orang-orang di hadapannya adalah orang-orang yang ia percaya menangani masalah pocong Guntoro di desanya. Petinggi buru-buru membuka pintunya lebar-lebar, mempersilahkan mereka masuk dan memberinya ruang untuk merebahkan badan. Ini semuanya kenapa ini? Tanya petinggi kepada Joko yang berada di dekatnya. Ceritanya panjang, Pak, kata Joko. Lah, iya bagaimana? Aku minta dijelaskan ini, gertak petinggi. Bu, buatkan teh hangat ya dan bawa kayu putih, ujar petinggi menyuruh istrinya yang ada di belakang. Setelah itu, Joko menjelaskan setiap detail kejadian. Segala hal-hal yang mengerikan pun tak luput dari ucapannya. Petinggi yang mendengarkannya pun bergidik. Ia seperti tak percaya dengan apa yang dikatakan Joko. Benar itu, Pak? Tanya petinggi kepada Pak Duloh untuk memastikan. Pak Duloh mengangguk. Melihat respon Pak Duloh, petinggi tertunduk lemas sambil memegang kepalanya. Lalu bagaimana Gelagah ini? Ucap petinggi mengkhawatirkan keadaan desa. Sementara kita bisa tenang, Pak. Sementara pocong itu tidak bisa berkeliaran. Tapi tidak lama, kita harus cepat cari jalan keluar, pungkas Pak Duloh. Sementara petinggi hanya diam mendengarkan perkataan Pak Duloh. Ia harus kembali cepat memikirkan cara untuk dapat melenyapkan si iblis pocong Guntoro itu untuk selama-lamanya dari desanya. Matahari perlahan terbit dari timur, melenyapkan gelap bersama terang yang perlahan mulai merayap menyinari desa Gelagah. Pagi itu setidaknya bisa membuat Pak Duloh, Suntono, Anwar dan Joko tenang, karena artinya mereka mampu melewati malam yang panjang dengan nyawa yang masih berada dalam tubuhnya.